Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikra Medical Podcast, kembali lagi di Ikra Medical Podcast dengan saya Afrida. Di episode kali ini kita akan membahas topik, yang sangat relevan dan tentunya penting, yaitu, infeksi COVID terbaru. Nah, alhamdulillah, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dokter Primal Sunjana, SPPD. Beliau ini merupakan Dewan Pengawas Yayasan IKRA, Pajajaran, dan juga dosen klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah mulai membaik. Waktu itu mah ke sini saya teh pakai itek ya, Iya, sekarang betul. alhamdulillah enggak, tapi jadi suka gagabah, jalan teh suka rada itu, ya harus lebih hati-hati we lah, Iya, gitu kan, iya. Iya. alhamdulillah. So Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat, Si Dokter. Akang sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, sehat, mangga mangga Dokter. mangga. Dokter, saya sempat membaca, beberapa berita akhir-akhir ini yang menyebutkan kasus COVID, itu kembali meningkat. Sebenarnya bagaimana sih kondisi terbaru saat ini? Berita-berita sekarang teh bahwa di termasuk di kita ya, Iya, di negara-negara tetangga kita, di Singapura kemarin, di Thailand, sekarang di India, di Eropa, itu Covid naik, iya, kasus Covid, ya. Nah, kalau kita flashback ke dulu, kalau dulu kan Covid itu yang sekarang ya, waktu tahun 2019 itu ada kasus pneumonia di Cina, di Wuhan. iya, Kemudian setelah itu hebohlah seluruh dunia. betul, Oh, tahun 20 teh dinyatakan pandemi. Nah, betul kita banget, merasakanlah tahun 20 hiji nggak bisa kemana mana. betul, PSBB, kemudian udah yang meninggal banyak. Kemudian alhamdulillah tahun 23 lalu dinyatakan pandeminya usai. Pandeminya, bukan penyakit COVID-nya. Bukan penyakit virus COVID-19 aja pabaliut ge virus 19-nya. Kenapa? Karena virusnya masih ada, oh virusnya ya. masih ada, Yang akan disakiti ada, manusianya makin banyak gitu kan. Kemudian penularannya masih terjadi. Jadi, hanya dinyatakan bahwa, kasusnya itu mungkin tidak separah yang sebelumnya waktu kita, pandemi Covid-nya sampai PSBB dan segala macam. Nah itu, kasusnya yang terakhir sekarang sih dulu rutin ya WHO tuh melaporkan dari semua negara, karena semua negara wajib lapor. Sekarang mah biasalah ada yang lapor, ada yang enggak, ada yang mencatat, ada yang enggak. Nah di kita, eee menurut laporan yang saya baca dari Kementerian Kesehatan tuh sampai pertengahan Juni kemarin tuh tahun 2025 ini ada kurang lebih 179 kasus seratus tujuh puluh sembilan. COVID-19. Itu, sebetulnya kan ada di seluruh dunia sih, terutama di Indonesia ada suatu laporan tentang, penyakit, eee seperti ini, seperti influenza, penyakit seperti saluran nafas bagian atas, infeksi Betul, mereka itu diperiksa dan dilaporkan itu kurang lebih 11.000 spesimen. Dari 11.000 spesimen yang diperiksa itu ternyata, 179 diantaranya itu COVID. Jadi COVID itu ada gitu sampai sekarang ini. Hanya memang, agak sedikit perbedaan dengan yang dulu-dulu. Dulu mah riweuh ku pandeminya, PSBB ditutup sampai, nggak bisa makan, nggak bisa apa, belum, ini, isolasi mandiri yang masuk ke ICU dan banyak juga yang wafat ya. bet Ya saya juga kehilangan beberapa anggota keluarga, itu karena Covid. Itu teh Aprida, di kondisi kita saat ini teh, kelihatannya aman tapi aya we gitu. iya betul, Iya, Dokter. gitu. Kalau untuk varian, yang sedang menyebar saat ini, apakah kecenderungannya itu lebih ringan atau malah, lebih beresiko ya, Dok? Gejalanya mah kurang lebih sama. Oke, Kalau dulu yang paling parah tuh kan katanya varian Delta. Ya, betul, terus kemudian Delta menurun jadi ganti Omikron. Kemudian Omikron, nah terus jadi si virus, SARS-CoV-2 ini penyebab COVID-19 itu sama seperti virus influenza, punya mmm, kemampuan untuk bermutasi terus.
Mereka ada bagian dari virusnya yang bisa bermutasi yang menyebabkan sakit. Nah, kenapa dia bermutasi? Karena dia ingin hidup, Oh, gitu. Nah, kalau dia, menyerang seseorang, manusia, itu kan dilawan oleh sistem imun, orang tersebut. betul. Nah, sistem imunnya jadi mereka teh gelut gitu ya, berkelahi. Nah, kadang-kadang si virus Covid-nya kalah, kadang-kadang virus Covid-nya menang. Jadi kalau kebanyakan kalah si virus Covid teh mikir, supaya saya tidak kalah harus bagaimana? Dia mengubah diri sedikit, supaya dia bisa bertahan pada, eee, yang induknya, pada, pejamunya, pada, orangnya yang baru gitu. Nah itu jadi berubah dia menjadi varian-varian. Nah, varian-varian itu memang bervariasi, ya namanya varian ya, Betul betul. bervariasi ya, juga ini aja kayak donat ada varian original, ada varian coklat, ada varian apa. Nah, ini Iya. juga bervariasi. Nah, tetapi, yang dalam tanda petik, membuat agak tenang, sampai saat ini varian-varian itu tidak seganas yang dulu, tidak seganas Delta. Mmm, Jadi keluhannya sih sama, ada demam, ada, batuk, ada infeksi saluran batuk, pilek, hmm. kemudian ada pararegel, ada mencret, ada apa, keluhannya sama, tapi, relatif lebih ringan dibandingkan dengan, zaman dulu waktu sampai harus ditutup karena gara-gara pandemi itu. Itu Oh, variannya terus dan ini varian ini bersirkulasi, eee, berubah-ubah. Kalau dia sudah dikalahkan oleh, eee, kita, dia variannya berkurang, mmm, mengendap dulu karena kalah, terus berganti dengan varian lain yang menyebabkan sakitnya, terus saja oh. begitu. Jadi bersirkulasi terus Oke. begitu, ya Ber varian-variannya, oke. ya. Berarti kalau misalkan, gejalanya tuh Hampir sama dengan influenza. Cara rangke, nah, batuk, pilek, meler, sakit iya. nelen, iya gitu Oh, gitu, influenza. bersin-bersin, pegel, mencret gitu, diare, mules gitu, Betul. gitu. Yang kayak dulu makan kalau kena Covid deh, langsung pneumonia, sesak naonnya, sekarang mah Oh, agak jarang. Tetapi tetap pada orang-orang yang, daya tahan tubuhnya turun, misalnya usia ekstrim itu bayi, iya, kemudian lansia, kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid, betul. penyakit diabetes, hipertensi, itu, eee, daya tahan tubuhnya memang berkurang, sehingga dia harus tetap hati-hati ketika, dikenai oleh bukan hanya penyakit, virus Covid aja, tapi juga virus-virus gitu. Oke, dokter. Iya. Tadi kan dokter sempat, menyebutkan kalau misalkan gejala yang Covid ini tuh hampir mirip dengan influenza. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, apa ada perbedaan utama gitu antara, flu yang influenza ini dengan Covid gitu? Kurang Dokter. lebih sama ya. Jadi cuma harus ada kecurigaan, jadi ditanya, Hmm. "Siapa lagi yang sakit?" Gitu. Oh, Dia "Di rumah ada yang sakit nggak?" "Oh nggak ada, sehat-sehat." "Di tempat kerja?" iya, "Oh nanti habis piknik kemana?" "Di kareta ada yang pakai bus, di bus ada yang sakit kayak gini." Ya kita harus hati-hati. Jangan-jangan nah kemudian nanti diperiksakan, karena harus pemeriksaannya harus khusus kan betul. virusnya. Nah permasalahannya sekarang teh beda dengan dulu. Zaman Mmm, Covid mah tempat meriksa, eee virusnya itu kan PCR teh hampir iya, diunggal juru, ada kan, banyak, betul. di sini ada, terus sekarang kan nggak ada, hanya di Iya, tempat tertentu karena memang sudah jarang kasusnya. Jadi kalau yang buka, stan untuk pemeriksaan virus Covid gitu ya, habis sama nyewa tempat sama itunya, heeh, pasiennya jarang yang datang. Kalau dulu mah batuk sedikit datang ke itu ya, iya, nah betul. periksa pernah mengalami kan dari harganya yang berjuta-juta sampai akhirnya bisa lebih murah gitu kan. Kita pernah mengalami itu semua. Jadi tetap perlu ada pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok, untuk memastikan kalau misalkan itu Covid atau bukan? Makanya itu kan tadi, kita itu ada bukan penelitian, ada laporan SARI.
SARI itu influenza lichens. Jadi, eee, penyakit-penyakit mirip influenza. Mmm, Ada, yang ada juga gangguan, penyakit infeksi saluran nafas agak berat. iya betul. Nah itu tuh diperiksa. Diperiksanya paket gitu ya, paket diperiksa berbagai macam virus, salah satunya virus Covid. Jadi diperiksa virus Mmm, Covid, virus influenza, virus, rhinovirus, virus respiratory syncytial dulu ada sekitar 8 atau berapa, diperiksa, nanti dilaporkan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan mmm, laporkan ke WHO. Nah, hasil dari yang tadi itu katanya selama tahun 2025 ini dari 11.000 spesimen yang gejala-gejala mirip influenza, ada 179 tadi yang, iya, positif positif Covid, Covid. Tapi, semuanya dalam tanda petik ringan, ringan. artinya bisa tertangani dengan baik. Dokter, dulu kan kalau misalkan, apa ya, kita tahu penyebaran di COVID-19 sebelumnya itu kan dibilang sangat cepat. Apa varian yang, sekarang juga memiliki ketingkatan, penularan yang tinggi juga, Dok? Sama, jadi penularannya kan lewat lewat, eee, percikan, Oh, ya. oke. Misalnya percikan ludah, batuk, segala macam itu ya. Kemudian dia, bisa ketika kita berhadapan di udara, di kumpulan nih, taunya ada yang Mmm, batuk ya kan, si virusnya bisa menyebar kalau dia memang kena Covid, iya, menyebar dan menular pada yang lain. Kemudian pada tempat-tempat yang tertutup, kayak begini nih, kayak ruangan ini ruangan. tertutup gitu. Iya. Kemudian sisa-sisa yang di bekas, di meja, di apa, kena tangan, mesti kan kita bersihin, wah kena simpan kena ini, kena tangan Ah, itu juga iya betul. persis sama seperti dulu, hanya, eee, penularannya memang berbeda dengan yang dulu, penularan yang varian-varian ini Mmm, lebih cepat dibandingkan dengan, eee, varian yang awal dulu yang delta dan omikron juga berubah-ubah, iya, variannya banyak gitu. Eee, nah yang sekarang sedang rame sedang rame lagi, sedang banyak kasusnya di India itu yang Nimbus, varian Nimbus dan ini lebih Nimbus. berat dibandingkan dengan varian yang, bukan yang dulu, varian yang sementara ini ada jadi seperti JN.7 dan segala macam gitu. Nah kemudian, varian Nimbus ini ya ketemunya di India, banyak di India, minggu-minggu lalu juga ada berapa ribu yang kena gitu. Iya. Tapi ya di kita sih alhamdulillah belum dapat gitu ya, belum belum ada varian tersebut gitu. Berarti di kondisi sekarang juga penggunaan masker masih sangat disarankan banget ada Ya kayak ini harus, waspada, mulai kita waspada. itu harus waspada. Nah sekarang dulu kan Delta. Betul Kemudian kenapa delta menurun? Karena kan kita waktu awal-awal kan kita belum punya kekebalan nih. betul Ya, karena belum ada, kemudian vaksinasi massal, semua divaksin dari mulai anak-anak kecuali orang yang nggak bisa aja ya. Divaksin, vaksin Covid, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang lebih, ada yang 4 kali gitu ya, tergantung, pekerjaannya. betul. Nah, dampak dari vaksinasi massal seperti itu di seluruh dunia kekebalan terhadap virus Covid itu meningkat, Betul. sehingga Covid-nya berkurang kasusnya, tetapi virusnya bermutasi, menyesuaikan diri dengan daya tahan tubuh orang yang ada. Nah, kenapa? Karena walaupun divaksin kita tahu persis bahwa vaksinasi tidak melindungi 100% ya. Ya, Mmm, jadi ada saja yang tidak terlindungi dan apalagi juga ada yang tidak divaksin. Kemudian ada juga yang kalau sudah divaksin, itu kena sakit ya bisa, tetapi dalam tanda petik relatif lebih ringan dibandingkan dengan kalau tidak memiliki kekebalan, tidak memiliki vaksinasi. Itu maksudnya. berarti Cuma bedanya dulu mah vaksinnya gratis, iya, diwajibkan, sekarang mah bayar. berarti kalau misalkan yang udah vaksin, harus vaksin lagi atau gimana, dokter? Memang WHO menganjurkan Ah, vaksinasi dilaksanakan terutama pada golongan-golongan tertentu, golongan tertentu. misalnya petugas medis, Medis, petugas kesehatan, betul, kemudian orang yang punya komorbid, lansia, itu disarankan untuk vaksinasi. Ada yang dalam tanda petik mungkin bisa ditanggung oleh, pemerintah seperti dulu, tentu, tetapi ada juga yang harus bayar dari kantong sendiri, out of pocket. Ya,
tidak seperti dulu gratis itu. Iya, Pemeriksaan virus Covid juga dulu mah kan gratis, betul. bukan gratis ya, ditanggung oleh pemerintah Pemerintah. ya. Nah sekarang mah harus bayar sendiri, datang mau periksa Covid, kita harus keluar uang gitu. Mmm, Dan tidak hanya Covid saja, sekaligus dengan virus influenza, dengan segala macam itu. Dan lumayan juga harganya kan ya, iya. masalahnya kan itu. Ya berarti Ya, kalau misalkan periksa, contoh ke lab lah mungkin ya, Dok, ya. mhm. Jadi lebih ke seluruh ya, Dok? Ke seluruh untuk kayak Tidak saluran semua lab oh, tidak semua lab bisa melakukan pemeriksaan tentang untuk virus-virus ini. Ya oke. hanya lab-lab tertentu. Jadi kita harus tanya dulu, "Bisa nggak mau diperiksa virus Covid dengan influenza A?" Mereka menyediakan tidak? "Oh ada, harganya sekian ratus ribu kalau cuma Mmm, 2 virus." "Oh kalau yang keren dalapan sabaraha sekejut," gitu kan, ada, oke. gitu. Baik, Dokter. Kalau misalkan ini, Dokter, kan untuk pendekatan Covid sendiri, Mhm, apa ada terapi untuk, apa ya, maksudnya terapi tertentu gitu atau misalkan ada perubahan protokol ya, yang ini ya? kalau dulu sebetulnya, prinsip pengobatannya sama. Ya, Oke. isolasi. Ya, Artinya jangan sampai yang sakit menulari orang yang sehat ditulari oleh yang sakit, gitu ya. Eee, Kemudian pengobatan kalau yang ringan, biasa saja yang ringan mah, eee, kalau dia demam, obat penurun demam. Kalau dia meler mungkin dikurangi ininya, sakit nelen mengurangi sakit nelen, kemudian, makan yang cukup, ya, tidur yang enak, ya. makan yang enak, tidur yang cukup, dibalik tuh. Makan yang enak, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Iya. Jadi, upaya upaya untuk menaikkan daya tahan tubuh, sehingga Mmm, si virusnya dalam tanda petik bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh orang yang sakit. Itu kalau ringan. Kalau yang, berat mungkin memerlukan tambahan yang lain, misalnya oksigen, misalnya antivirus, misalnya apa, ba ba tapi ya sekarang sih sudah jarang yang memerlukan perawatan ICU dibandingkan dengan yang mmm, dulu. Prinsipnya pengobatannya sama seperti itu, hanya frekuensi dari kasus-kasus yang berat, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang zaman Delta dulu sampai, ke rumah sakit aja penuh iya, bilangnya betul. gitu, parebut tempat. Berarti Dokter kalau misalkan ada ciri khusus atau misalkan gejala khusus nggak sih? Misalkan kalau kita, kena, Mhm, eee, Covid ya atau iya misalkan kayak influenza tapi iya lebih parah, iya yang memang kita harus iya, mengharuskan untuk ke harus dokter iya atau ke iya harus rumah sakit? ke fasilitas kesehatan, mau ke puskesmas mana. Kemudian apalagi kalau ada teman kita yang ini, kan begini misalnya, eee, kita teh baru pulang dari mana, Mmm, baru pulang dari India weh. oke. Karena kan kita disuruh rekaman di sana nyanyi lagu Iya, gitu kan ya, sekarang dari India. Di India sedang wabah, Covid, strain, Nimbus ya, NB.1 Nimbus. Udah gitu teh kita datang ke sini, di sini begini, kita harus curiga itu, oke. harus lapor, "Saya baru pulang dari India." Naon nari biasa atau apa gitu ya, ternyata di sana sedang wabah. Makanya jadi harus hati-hati, dicek, mudah-mudahan sih bukan. Iya, Nah, dan juga kalau misalnya sehari-hari kita mengalami mengalami, seperti influenza, sebaiknya sih diperiksa influenza atau bukan gitu. iya, Dah karena kan kita influenza dengan pilek teh sama aja ya, iya betul. disamakan. Padahal kalau influenza itu penyebabnya virus influenza, dan juga, kalau pilek itu bisa dengan yang lain. Nah, hanya permasalahannya adalah biayanya teh ya, gitu, Iya, itu yang menjadi heeh, masalah masalah. tuh. Tetapi pada penelitian kalau anak-anak itu karena ada, penelitian SARI yang harus dilaporkan ke pemerintah, itu biasanya difasilitasi eee, oleh fasilitas kesehatan, Oke, gitu. berarti Iya. kalau misalkan untuk kayak, gejala ringan lah ya Dok ya, bisa Mhm, bisa dibilang untuk iya gejala awal, itu iya. untuk obatnya sendiri kayak parasetamol yang kayak gitu itu Boleh masih bisa boleh. diminum Kalau berarti ya Dok? misalnya panas tinggi, minum penurun panas parasetamol Iya misalnya. Kemudian kalau pararegel bolehlah pijat gitu ya. iya. Itu mijetnya juga lagi main film gitu, pijat atau istirahat gitu, itu memang begitu, Oke, simptomatis namanya.
simptomatis, kalau agak berat baru dengan antivirus. Nah, tapi Antivirus, antivirus tidak disediakan di setiap tempat. betul, Mungkin fasilitas kesehatan tertentu, rumah sakit tertentu, atau rumah sakit yang besar itu biasanya menyediakan, ada, mmm. gitu. Berarti memang harus, kalau udah gejala lebih Iya. serius ke ini ya, lebih kayak ke dokter dan mungkin Ya diinikan ya, ke fasilitas di fasilitas kesehatan, ini. iya. Cuma satu yang paling penting itu, jaga jangan sampai menulari, Oke. itu. Jadi kalau kita sakit, batuk pileknya jangan belum tentu Covid ya, Iya, misalnya yang lain apa, tapi tetep aja kan influenza juga menular, betul. kemudian TB TB. menular, kemudian virus-virus yang lain menular, lewat percikan. Mmm, Jadi kita harus ya, protokol kesehatan dijalankan lagi. betul. Paling penting kan, eee, hindari berkumpul yang ini, hindari kegiatan yang tidak perlu, kemudian etiket batuk dan bersin. Iya, Nah itu, kemudian cuci tangan, eee, dulu mah kan rajin pisan kita ya iya, cuci tangan, sekarang udah, mulai kurang lagi. Kemudian pakai masker kalau ini, dan kata seorang ulama itu mungkin tahu nanti, iya. kita pakai 3M. Eee, mulai dari Oke. diri sendiri, mulai dari hal kecil, memakai masker, dan mulai sekarang juga. Jangan sampai nanti kita menulari orang lain, kita pun tertular dari orang lain, la diror wa la diror, gitu kan prinsipnya, Iya, betul. itu. Berarti kalau misalkan ini juga masyarakat harus lebih waspada ya, Kak? Iya, Meskipun meskipun bisa dibilang, Covid-nya tidak terlalu seperti yang betul, sebelumnya tidak ya, gitu. seperti yang dulu yang menakutkan sampai Iya, harus di pageran kan, iya, jaganya. Tapi tetap proses menularnya, apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil di rumah, punya betul. orang tua, ya orang yang sudah sepuh, yang sakit-sakitan, jangan sakit-sakitan, yang Iya, menyandang betul. penyakit gitu, bukan sakit-sakitan. Yang itu jadi kita harus, waspada, jangan sampai mereka tertular juga gitu ya. Nah kita jaga kesehatan, itu prinsipnya itu protokol prokes yang zaman dulu teh ya, Iya, yang itu bagus sekali, hindari kerumunan, betul. jaga jarak, etiket batuk bersin, pakai masker, Iya. cuci tangan, itu kalau dijalankan lagi, tapi kan kalau kita pakai masker, kumaha mau selfie? Iya, Kan itu kalau difoto di iya, sini kan ketutup masker, nggak tahu siapa kan susah ya, kita teh iya, suka begitu, iya, betul. dia suka begitu. Padahal ya, ada, apalagi di ruangan-ruangan tertutup dalam bis misalnya, dalam kereta api kita kan tidak tahu, yang di hadapan kita teh sakit atau enggak, jadi kita harus tetap melindungi. Protokol kesehatan itu harus dijalankan kembali gitu, Oke, dicoba jalankan berarti, kembali. Iya, ya sebetulnya karena di masyarakat juga mungkin, apa ya, bisa dibilang kurang aware juga ya dengan sekarang yang iya, sekarang karena tuh. kan si pandeminya sudah nggak ada, sudah boleh Betul, berkeliaran kemana-mana, mau kemana silakan. Nah, jadi kita teh suka tidak terlalu waspada ya. betul. Nah gitu, padahal, eee, ya tidak ada salahnya sih kalau misalnya kita sedang atau ada orang yang sakit, yang batuk pileknya, ya memakai masker. Kenapa? Kan paling tidak menghindari orang lain yang tertular. Kemudian kalau perlu istirahat, ya istirahat gitu kan. Iya, Itu jangan kemana mana kan gitu. Mengurangi, proses penularan kan iya, gitu. betul. Karena itu teh jadi gampang pisan gitu Iya, menularnya teh. Ya dan sehingga WHO teh kan mengamati. iya, Oh, gitu, iya, mengamati, WHO itu mengamati varian-varian itu dari beberapa aspek. Satu, kecepatan penularannya. iya, Makin cepat, wah bahaya nih. Kalau makin cepat menular berarti akan makin banyak orang yang dikenai. Kedua, eh, bagaimana dia kecepatan mutasinya. Kemudian itu ya. Ketiga, bagaimana dia akan menyebabkan penyakit yang lebih berat enggak, dari gambaran kliniknya. Sehingga varian-varian ini tuh diawasi terus oleh tentu laporan dari ini, iya, diawasi dulu ke varian-varian ini teh. Walaupun ada varian yang sudah dihapus, ada yang sudah atuh jarang sekali lah ya, jarang sekali misalnya kejadiannya udah emang nggak usah diawasi lagi, awasi sekarang yang ini yang lagi banyak. Nih, kalau misalnya nanti,
dia ternyata lebih cepat menular, lebih berat gini itu semua negara anggota WHO itu diberitahu, tuh, "Hati-hati ada varian virus COVID ini, gejalanya, eee, mirip, Iya. sama, begitu-begitu juga, tetapi, eee dia memiliki kemampuan untuk menular jauh lebih cepat dibandingkan varian yang sebelumnya. Itu Oke selalu oke. diawasi gitu, Oke. dilaporkan. Nah, cuma masalahnya sekarang teh, karena bukan pandemi lagi, Iya. jadi ada yang lapor, ada yang enggak. Nah, Nah, kenapa? Karena di daerah-daerah tertentu fasilitas untuk memeriksa virusnya kan juga terbatas. iya udah nggak Tidak ada. seperti dulu yang jor-joran tuh Betul, dipegang semua, sekarang terbatas sehingga, datanya pun dalam tanda petik terbatas juga itu, betul. gitu. Oke betul. Berarti kalau, saya izin tanya untuk yang, Ya, dari dunia kedokteran itu mhm, sendiri gitu, Dok. Untuk, apakah yang Covid sekarang ini kan kalau dulu tuh bisa dibilang, nakes tuh, oh ini iya, banget, aware banget. Maksudnya iya, kayak, apa-apa tuh sebenarnya Covid Covid. Nah, kalau misalkan untuk yang Covid yang sekarang sendiri gitu, dari kedokteran gitu, dari nakes itu sendiri itu kayak gimana ya, Dok? iya, itu dia tetap harus diingatkan, Hmm. olah nah jadi batuk. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, ingat salah satunya teh Covid. Nah, Hmm. karena kan di kita teh itu kan sakit tenggorokan, pilek, Batuk biasa. influenza, beres pakai ini. Tapi ingat, kita harus tetap ingat salah satunya teh Covid. Mmm, Nah, nggak diperiksa Covid-nya, nggak apa-apa, tapi tolong jaga jangan sampai orang lain tertular dari kita, itu aja. Prinsipnya mah oke. gampang diucapkan, sulit dilakukan. Nah, Betul betul susah betul. ya. Karena saya juga sendiri kalau, bisa dibilang untuk yang Covid sekarang, Ya, suka bingung gitu, ini tuh beneran Covid Covid atau apa enggak bukan gitu, gitu. iya, Ada sih iya. Covid, tapi saya nggak yakin kalau ini Covid gitu Iya ya, kayak iya, gitu. ya gitu ada aduh jangan-jangan Covid, tapi mau meriksa ke mana, kita teh punya duit nih yo, Iya wah cemen cuma berapa gitu, mau periksa nggak dulu mah kita keluar ini di komplek ini kan, iya. ada periksa PCR antigen, di mana ada lagi gampang sekarang nggak susah kan gitu. Jadi, ah tapi ya prinsipnya mah itu aja lah, jangan jangan menulari, orang kalau kita punya gejala-gejala seperti itu, dan juga yang sulit itu cuci tangan, Iya, betul itu. betul. Saya aja kan dari tadi gini belum cuci tangan, ini udah hampir sagelas. Kalau dari luar harus cuci tangan Iya, dulu kan ya? cuci tangan, mau apapun kan kita udah tahu ya, cuci tangan itu. Kemudian, kalau batuk dan bersin jangan di kita mah kan, wacih lamun teu tarik teu pol kan batuk bersin deh. Wah, sampai nyebrot, jangan. Etikat batuk dan bersin, ditutup, Iya, kalau enggak ada pakai sikut. caranya, Iya, ya pakai siku ada caranya lah. Dulu diajarikan etika batuk dan bersin waktu pandemi, lakukan kembali. Itu yang perlu sih. Kalau oke. kata saya mah. Baik, Dokter. Dokter, saya pengen ini deh, kalau misalkan ada pesan-pesan tersendiri nggak buat dari dokter nih untuk, nakes gitu ya, dokter atau masyarakat tentang Covid ini tersendiri gitu, biar biar kita tuh lebih aware gitu, kalau misalkan Covid tuh sebenarnya tuh masih ada gitu. Betul. Jadi, pesannya adalah bahwa virus SARS-CoV-2 itu penyebab COVID-19. Sekarang ada yang mau ngubah COVID 2025. Virusnya Ah, dulu kan diketemukannya pada tahun 19. iya Virus COVID itu masih ada dan dia terus bermutasi. iya, Mengapa bermutasi? Supaya dia bisa hidup. Nah, hidupnya bagaimana? Ya dengan menyebabkan orang sakit. Nah, jumlah orang banyak, virus masih ada, dia terus bermutasi, dia menyebar salah satunya lewat sekret dari, hidung, dari ludah, dari tubuh itu, dan jadi kita harus mencegah itu. Nah, cara yang terbaik adalah melakukan kembali protokol kesehatan yang dulu kita kita lakukan dengan misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pakai, dulu mah kan di saku teh, hand sanitizer teh ya, iya, oh iya ada harus dibawa, iya. Oh, bukan ibu-ibu, neng-neng sekolah teh di atas di natasnya teh ada, gantungan. itu ada gantungan isinya teh itu. Nah, sekarang itu dipakai, kemudian
hindari kerumunan, Ya, apalagi kalau memang kita tidak yakin, kalau tidak ada keperluan lah ya. ya. Kalau ada keperluan boleh, tapi kita ya lindungi, minimal kita melindungi jangan sampai orang lain tertular dari kita, itu saja, Oke, gitu, berarti emang harus tetap harus tetap waspada. waspada ya, Dok, Iya, ya? harus tetap waspada, Kadang kita, mhm. khawatirnya juga ya mungkin sekarang biasa gitu, Iya, maksudnya bisa dibilang ya kayak nanti masih kalau ini pandemi lagi, iya, kan kalau nggak bisa ke mana-mana. betul 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 Iya, betul. karunya we yang itu yang GoFood, karena jadi merek GoFood. Karunya yang ngantar dia, Iya, yang oh nganter-nganter. nganter itu nggak pas, paket, gantungkeun we dina pager, karena kan nggak boleh ketemu kan. Iya, Betul. gantungkeun we dina pager, agraas nya teh. Saya juga kalau misalkan buat ketemu juga Iya kebanyakan betul, karena tuh. belum ketemu juga kita ragu-ragu ya, karena khawatir, khawatirnya sih bukan prinsipnya kan bukan kita tapi kita menularkan kepada orang lain karena kan kita nggak tahu, karena kan tidak semua orang diperiksa, kita juga tidak rutin meriksa, "Aya Covid henteu aya Covid henteu?" Iya, Gitu. baik Dok, alhamdulillah. Mungkin, nah, ada pesan-pesan terakhir Dokter buat buat Oh masyarakat iya, atau buat ya itu dia, mari kita waspadai ya, karena bukan hanya virus Covid ya, virus-virus, yang lain juga mulai selalu berada di sekitar kita, ya. eee, jangan kita menulari orang lain kalau kita sakit dan jangan juga jaga kita supaya tidak tertular dari orang lain. Lakukan protokol kesehatan, itu saja insyaallah, insyaallah Insyaallah. insyaallah. Alhamdulillah alhamdulillah, terima kasih Dokter Primal, ini, Sama-sama, materinya bagus banget sih, Dok. Karena, jujur saya juga nggak terlalu aware gitu kalau sama dengan yang Covid sekarang ya. iya, Karena mungkin bisa dibilang di berita juga jarang sekali ya, iya, Dok, ya gitu diberitakan kalau kita Covid tinggi atau kayak gimana kalau kita, bahayanya dan segala macam. Dan mungkin di masyarakat juga, jadi kurang waspada iya juga kurang gitu ya waspada dengan ya, ini. iya. Padahal juga ini kan bisa dibilang masih virus yang lumayan mematikan gitu ya kalau untuk orang-orang Untuk tertentu. orang-orang tertentu ya, Iya, untuk orang-orang ya, tertentu ini kan bisa mungkin kita nggak apa-apa gitu ya, tapi kita nanti nularin ke ke yang iya ini ke gitu kan. kakek, nenek, apa Betul sakit gitu. atau, anaknya, ke bayi, adiknya, ke dia, Iya, karunya itu kan. itu kan yang jadi Ya, masalahnya gitu. Alhamdulillah terima kasih banyak Dokter. sama-sama, alhamdulillah, Terima kasih juga untuk, sahabat Ikra Medical Podcast yang telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa nih buat, sahabat sekalian tetap menjaga protokol kesehatan gitu, karena COVID-19 ini juga masih ada di sekitar kita dan jangan lupa untuk memperkuat, imun kesehatannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.